Halo Pak, apa keluhannya Bapak sekarang? Iya nih dok, saya lagi sakit kepala, pusing, asam lambung naik, demam, sama mual-mual. Bapak lagi stres ya? Hah? Emang stres bisa bikin begitu ya dok? Nah, stres itu bisa menyebabkan berbagai macam keluhan. Yuk kita simak kenapa. Sobat e-care pasti pernah mengalaminya yang dinamakan dengan stres. Nah, kondisi stres ini merupakan respon yang sering kita lakukan apabila kita di dalam situasi yang menegangkan atau tertekan. Sebagian orang bisa mengatasi stres dengan baik, namun tidak semua orang bisa mengatasinya juga dengan baik. Makanya dapat menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan. Nah, apa sih itu stres? Stres itu sebenarnya adalah stimulus yang berasal dari tubuh kita apabila kita mengalami suatu rangsangan internal maupun eksternal. Pemicu atau faktor penyebab stres kita dapat juga katakan dengan stresor. Sedangkan respon kita dalam menghadapi stresor ini kita sebut juga dengan respon stres. Nah, mekanisme stres itu bagaimana sih? Ternyata respon stres itu merupakan gabungan dari berbagai macam faktor dari tubuh kita sendiri. Interaksi kompleks dari sistem hormon, sistem saraf, dan sistem imun kita lah yang membentuk dari respon stres itu sendiri. Namun, satu hormon utama yang berperan penting dalam respon stres adalah hormon kortisol. Hormon kortisol ini mempengaruhi seluruh kinerja sistem tubuh. Makanya jika dia terganggu, otomatis kinerja sistem tubuh kita juga terganggu. Nah, respon stres tubuh kita bergantung dari tipe, lama, waktu, dan juga intensitas dari stresor itu sendiri. Jika tubuh terpapar stresor dalam waktu yang lama ataupun berat, maka tubuh kita akan menimbulkan respon stres yang semakin berat juga. Nah, beberapa sistem yang paling sering terkena dampak dari respon stres adalah: pertama, sistem jantung paru. Reaksi pertama bisa berupa berdebar-debar dan terkadang nafas menjadi sesak karena nafasnya menjadi cepat. Namun, respon jangka lama bisa menyebabkan tekanan darah tinggi, serangan jantung, sesak nafas berkepanjangan. Sistem kedua adalah sistem rangka atau otot. Respon pertama mungkin dapat berupa tegang otot, pegel-pegel, namun dalam waktu yang lama dapat menyebabkan reaksi kaku otot seperti migrain dan sakit kepala tegang atau tension headache. Sistem selanjutnya adalah sistem saluran cerna. Respon pertama dapat berupa kembung, asam lambung naik, mungkin sedikit mencret, ataupun malah susah buang air besar. Namun pada jangka lama dapat menyebabkan ulkus peptikum dan radang usus. Sistem lainnya adalah sistem reproduksi laki-laki maupun perempuan. Nah, biasanya untuk yang ini, untuk jangka lama ya, sahabat e-care, seperti gangguan menstruasi, gangguan kesuburan, maupun penurunan libido. Nah, tapi sahabat e-care tidak perlu merasa cemas. Ada beberapa tips yang bisa saya berikan untuk membantu sobat e-care dalam mengatasi respon stres yang berlebihan. Berikut tipsnya. Nah, gimana sobat e-care? Ternyata banyak ya dampak negatif yang bisa timbul dari respon stres yang berkepanjangan dan berlebihan. Meskipun sobat e-care dapat mencoba beberapa tips yang sudah saya berikan, namun apabila tips ini tidak membantu, sobat e-care juga bisa berkonsultasi dengan dokter di layanan telekonsultasi kami. Merasa terbantu dengan konten yang kami berikan? Jangan lupa untuk follow sosial media kami dan kunjungi website kami. e-care, Your Smart Health Companion. Dadah!